Selamat datang kembali di program pelatihan penggunaan Google Workspace, dan sekarang kita akan lanjut ke fitur berikutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar Google Dokumen, sekarang kita akan belajar tentang Google Sheet. Nah, kemarin kita sudah belajar kok di Google Dokumen ada dua tipe ya. Ini ada blank, ada from a template. Nah, di Google Sheet juga sama. Kalau kita blank, dia akan muncul sebagai seperti ini. Kalau misal sebagai template, kita akan mendapatkan beberapa jenis template yang bisa kita gunakan. Misal sebagai to-do list, daftar kerja seperti itu, bisa buat kalender juga, dan yang lainnya bisa buat RAB, bisa buat jadwal, nah seperti itu. Nah, ini sama seperti Microsoft Excel, kita bisa menggunakan ini untuk membuat perhitungan dana, kita bisa membuat ini untuk membuat jadwal. Ya sebenarnya paling sederhana biasanya untuk dua itu, perhitungan dana dan juga jadwal, dan bisa juga untuk menyimpan data-data penting. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari dasarnya dulu saja. Ini ada sama seperti kemarin, file, edit, view, insert, format, data, dan sebagainya. File ini sama dengan Google Dokumen kemarin, semuanya sama. Kemudian untuk edit juga sama, hanya saja ada perbedaan di sini di delete ini. Nah, apa sih bedanya delete value, delete row 3, delete column B, delete cells and shift up, delete cells and shift left. Misal aku pengen membuat mengetik gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga aku membuat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aku pengen yang sebelah sini edit, aku menghapus row 3, delete row 3. Nah, seluruh row 3 ini akan terhapus. Kita undo. Nah, sekarang misal aku membuatnya di sini ya, aku klik di sel ini dulu. Jadi nanti delete ini itu akan berubah ketika kita memindahkan sel yang kita pilih. Habis ini kita jelaskan sel itu apa. Misal sekarang saya coba klik di sini, ada editnya, delete kolom E. Nah, kolom E tadi terhapus semuanya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang lainnya, yaitu sel. Satu kotak ini namanya satu sel. Ini sel ke bawah 23, ke kanan ABCD. Dan di sini ada yang namanya sheet. Jadi kita bisa membuat lebih dari satu sheet. Misalnya di sini saya fokuskan untuk RAB. Di yang berikutnya saya fokuskan untuk jadwal. Untuk mengubah namanya tinggal klik di sini 2 kali. Kita ganti nama sel RAB. Dan di sini kita ganti nama dengan klik 2 kali menjadi jadwal, misal seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. View. Sesuatu yang menarik dari ini, kita bisa mengatur, misal aku punya data yang banyak seperti itu. Untuk menghapus tinggal delete semuanya, tinggal di select, kemudian di delete. Nah, kita bisa 1, 2, 3 seperti itu. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, tapi mungkin nanti lain kali ya. Misalnya kita pengen semuanya sama, ini A, saya tarik ke bawah. Ini ada kotak di sini kan. Lihat kursornya berubah dari panah jadi plus. Nah, semuanya jadi A. Misal A-nya itu ada sangat banyak seperti itu. A-nya sangat banyak, sehingga kalau mau melihat jadi susah. Jadi nggak tahu satu yang mana, dua yang mana, tiga yang mana. Kita bisa memfreeze. Jadi view, kita freeze. Ini ada beberapa pilihan ya. Misal satu baris, jadi yang ke freeze itu cuma bagian paling atas ini. Terus misal kita undo dengan Ctrl Z. Nanti kita view lagi, freeze. Freeze. Astagfirullah. View kita freeze satu row, dia seperti itu. Kalau kita freeze 2 row, dia seperti itu. Dan yang berikutnya adalah freeze sampai row yang sekarang. Jadi di sini yang kita pilih. Misal kita melihat di sini sel B8. Jadi cara menyebut selnya tuh ada di sini. Bisa kita klik sini. Dia J15.
Nah ini dia ada tulisannya jadi 15. Misal aku pengen menge-freeze dari sini sampai sini gitu, misal ini tuh judul gitu ya, 1, 2, 3, misalnya juga 1, 2, 3 gitu. Nah misalnya aku kalau ngelihat ke bawah gini kan bingung, ini A-nya yang satu, yang mana yang dua, yang mana yang tiga. Jadi aku bisa klik di sini, view, freeze, to current row, dia nanti akan ke freeze sampai sini. Jadi kalau di bawah, nah lihat dia diem. Kalau yang ini, aku view, freeze, up to current row, up to current column. Nah sekarang di dua-duanya ter-freeze gitu ya. Nah, kita lanjut. Sekarang ada formula bar itu yang ini namanya formula bar fx segini. Ini formula bar. Formula itu apa nanti saya jelaskan. Bisa kita hilangkan, bisa kita perlihatkan. Salah, ini maksudnya kita perlihatkan. Nah kalau yang satunya itu adalah grid line, jadi udah garis-garisnya hilang semua. Nah kemudian ada insert tuh mirip dengan kemarin, ini sama dengan Google Docs. Perbedaannya sekarang kita bisa insert seperti tabel gitu. Misal aku di sini merasa harusnya ada satu kolom lagi di sebelah kiri, bisa aku sisipkan kolom left, di sebelah kiri nambah satu kolom. Sama dengan nanti ada row. Ini ada format. Ini mirip dengan Google dokumen kemarin. Dan ada data. Data ini nanti sudah agak tinggi untuk belajarnya, jadi mungkin tidak saya ajarkan di sini, bisa teman-teman cari bagaimana untuk data. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa membuat filter. Filter itu berguna agar kita bisa mencari data yang sesuai kriteria kita. Misalnya aku membuat di sini ada jenis kelamin. Ini ada laki, misal lakinya ada segini, kemudian ada perempuan, seperempuannya ada segini. Kemudian aku klik di C4, aku kasih format, aku kasih data, create a filter. Nah nanti akan muncul garis seperti ini. Kita bisa cuma pengen lihat yang laki-laki nih, yang perempuan centangnya dihapus dengan cara diklik. Oke, nanti yang muncul cuma laki-laki. Kalau mau dikembalikan gimana? Klik aja lagi di segitiganya ini, perempuannya diklik lagi. Oke, nah gitu. Kemudian ada beberapa tool. Ini nggak perlu aja, nanti lain waktu. Nah sekarang beberapa rumus yang harus dihafal. Pertama matematika biasa seperti itu. Misalnya aku pengen buat seperti kalkulator ya, sama dengan 1 tambah 2 dan muncul 3. Jadi kuncinya adalah sama dengan di awal ini. Itu untuk matematika. Kemudian untuk menambah seperti itu pakai plus. Kalau untuk mengali bisa sama dengan 1 dikali. Kali itu pakai bintang itu shift 8, 1 kali 2, hasilnya 2 gitu. Dan kalau ini kan banyak sekali ya, kan kita nggak mungkin buat 1, 2, nggak, sebelum itu ada lagi. Misal aku males nih kalau nulis 1 plus 2 plus 3 gitu kan, males ya, kepanjangan. Aku bisa langsung klik di sini, sama dengan klik di sel ada angkanya, aku tambah, klik di sel berikutnya, dia langsung gitu. Nah sama dengan ini, ada banyak banget ya angkanya, kan nggak mungkin tuh kalau kita sama dengan langsung ini tambah ini, kan kelamaan tuh. Ini aku escape jadi hilang, jadi aku buat sama dengan sum dalam kurung, nah langsung terbuat gitu, aku tutup kurung dan jadi 377. Nah misalnya kita pengen membuat ini jadi rapi,
Aku klik semuanya seperti itu. Nanti aku bisa pilih di sini ada tabel all border, semuanya ada garisnya. Dan pilih pilihan lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Ini bold, italic, strike stroke ini sama dengan Google dokumen kemarin. Font sama, font size sama, ini juga sama. Nah, di sini ada dua tipe ya, vertical align sama text wrapping. Ada juga text rotation. Ini apa sih? Tiga ini. Ini lebih supaya teks kita rapi gitu. Misalnya aku pengen mengcopy link ini, masukkan ke sini. Nah, dia kan langsung lepas gitu ya. Aku klik di sini, pilih yang sini. Nah, dia jadi menyesuaikan lebar kolom. Saya aku buat jadi gini lagi, dia langsung nembus lagi. Yang satunya ini dia nggak nembus, tapi ukurannya nggak berubah. Ada juga yang lainnya, misal ini kita besarkan. Untuk membesarkan ukuran sel cukup diklik di garisnya ini. Aku pengen dia di atas, nah aku gini di atas, tengah, di bawah, kayak gitu. Mungkin demikian untuk Google Spreadsheet. Perbedaan ini persis dengan Microsoft Excel, cuman perbedaannya kita jadi bisa nge-share dan menggunakannya bersama dengan teman-teman kita, seperti itu. Nah, nanti kenapa kita harus bisa menggunakan Google Spreadsheet ini? Karena ketika kita menggunakan Google Form, data itu akan dikumpulkan dalam bentuk spreadsheet. Demikian, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.